Terus kalau ini cerita tentang Zhao Xiangshu belajar mengendarai kereta. Jadi ada raja negeri Zhao, namanya Zhao Xiangshu, yang ingin belajar naik kereta. Maka dia mengundang ahli kereta kerajaan namanya Wang Ziki. Pingin belajar, pingin diajari. Setelah diajari, raja ini nantang, ayo aku sudah ngerti caranya naik kereta, sekarang kita berlomba, balapan. Tapi sekeras apapun raja ini tetap kalah. Akhirnya raja marah-marah, wah kurang ajar kamu Wang Ziki, mesti kamu kasih ilmu yang rendah-rendah, mesti kamu nggak tuntas ngajarinya. Katanya Wang Ziki, enggak, bukan itu Tuan. Tuan melakukannya tidak tepat. Kereta kuda itu tergantung pada kudanya. Perhatikan talinya agar kuda tetap nyaman. Pengendara juga harus serasi dengan kuda, baru larinya maksimal. Tapi kalau Tuan kan tidak begitu. Kalau Tuan saat tertinggal, Tuan hanya memikirkan bagaimana mengejar aku. Saat sudah di depan, Tuan ketakutan, takut kalau saya dahului. Akhirnya Tuan hanya memikirkan menang kalah. Kalau hanya mikir menang kalah, bagaimana Tuan bisa konsentrasi menjaga keseimbangan dengan kuda? Ini sindiran bagi kita. Kita yang terlalu mikir kalah menang, terlalu mikir hasil sehingga tidak peduli dengan proses. Padahal logikanya tidak bisa dibalik. Hasil yang baik itu dari proses yang baik. Kita selalu mikir, jangan-jangan temanku IP-nya lebih tinggi, jangan-jangan aku sudah tinggi sih, jangan-jangan nanti disalib oleh temanku. Yang dipikir ini, tidak dipikir belajarnya saja yang baik. Naik kuda, lomba kuda juga begitu. Kalau hanya fokus pada mengalahkan yang lain, ya akhirnya apa? Tidak bisa seimbang sama kudanya. Bekerja juga begitu. Kerja saja yang baik, sebaik mungkin, nanti hasilnya pasti kamu nikmati. Tidak usah dipikir di awal, saya pengen uang banyak. Loh, kalau kamu kerja serius, bagus, fokus, otomatis uangmu banyak, pangkatmu naik. Tapi kalau kamu mikir mengalahkan temenmu biar kamu naik pangkat, ya tidak jaminan pekerjaanmu bagus, sukses. Jadi itu cerita Zhao Xiaozhu belajar naik kuda. Kalau ini sindiran buat kita. Jadi di negeri Chu ada aturan dilarang menambang emas tanpa izin. Bagi siapa yang ketahuan dapat hukuman berat. Tubuhnya akan dibelah dengan ditarik oleh 5 ekor kuda ke 5 arah. Hukumannya ngeri. Tapi apa? Orang-orang tetap tidak berhenti ingin mencuri, menambang emas, sehingga banyak yang dihukum mati. Kenapa bisa begitu? Karena banyak orang yang mentalnya untung-untungan. Siapa tahu untung, siapa tahu lolos. Kita sering begini. Kenapa hukum itu kok dilanggar terus? Kamu lampu merah, sudah jelas merah, kamu tabrak, kenapa? Siapa tahu lolos. Siapa tahu tidak masalah. Siapa tahu, banyak orang punya cara berpikir begini. Jadi nyari untung, untung-untungan. Sudah diprit oleh polisi, gasai banter kiwai. Siapa tahu diculke sama polisinya. Siapa tahu dibebaskan. Kita selalu untung-untungan. Sudah tahu buang sampah banyak di sungai akibatnya banjir, tapi kita tetap buang. Argumennya apa? Siapa tahu tidak banjir. Logika ini yang sering terjadi. Meskipun ada undang-undang dihukum mati, pencurian emas jalan terus. Koruptor-koruptor itu ya ngerti loh, nek korupsi itu jahat, ada larangan, hukumannya berat. Tapi kenapa tetap korupsi? Karena apa? Siapa tahu tidak ketahuan. Siapa tahu selamat. Siapa tahu lolos. Logika ini yang dipakai. Jadi kalian hati-hati kalau menggunakan logika ini. Terus
Ini cara bikin hukum, cara bikin aturan, cara bikin karya. Ajarannya Hanfei dengan aturan memahat. Coba perhatikan orang memahat. Orang memahat itu kalau pas bikin hidung selalu dibikin lebih besar. Kalau pas memahat mata dibuat lebih kecil. Rahasianya apa? Biar kalau ada masalah mengatasinya gampang. Kenapa hidung dibikin lebih besar? Karena nanti kalau kebesaran tinggal dikecilkan. Kalau dibikin kecil, kurang besar, susah sudah nambahinnya. Jadi mata juga begitu, mata dibikin kecil. Kalau ternyata kurang besar tinggal dilebarkan. Tapi kalau sudah terlanjur lebar, mengecilkannya susah. Jadi dalam hidup kita harus punya, kalau bahasa manajemennya namanya manajemen resiko. Harus bisa mengantisipasi. Kalau besok begini, begini saja. Kalau tidak begitu, begini saja. Kan gitu. Kok nilaiku mata kuliah ini jatuh? Wah, ini kira-kira manajemen resikonya gimana? Diulang saja semester depan atau menghadap saja ke dosennya bawa buah 5 kilo sambil memohon-mohon atau bikin alasan atau bisa macam-macam. Itu namanya manajemen resiko ya, Pak. Kamu sendiri yang ngatur. Dalam hidup jangan kaku. Karena kenyataan itu bisa berubah-ubah dan dinamis. Untuk bisa selamat apa? Selalu ada plan A, plan B. Tapi kalau sudah kebablasan, kayak hidung tadi sudah terlalu kecil, itu sudah bablas sudah. Kalau nanti butuh yang lebih besar, susah. Jadi itu pelajaran dari Hanfei.